Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengan salah satu wali santri Khadijah ya. Betul ya. Pak. Izinkan saya Pak perkenalan lebih dahulu. Saya Supriyadi adalah salah satu manajemen anggota angkatan 2024 program doktoral UIN Lampung untuk menyelesaikan disertasi. Tentu saya dalam hal ini dijembatani atau difasilitasi oleh Pondok Pesantren Khadijah Kabupaten Pesawaran untuk kolaboratif dengan wawancara melibatkan salah satu unsur-unsur yang terkait di lingkungan pesantren. Di mana pesantren ini kan ada unsur kiai, pengasuh, wali santri, alumni. Nah, kebetulan saya berhadapan dengan salah satu orang tua wali santri. Nah, kebetulan kalau boleh tahu orang tua wali santri atas nama siapa ini, Pak? Nama saya Dimas. Saya dari perwakilan wali santri. Nama adik saya di sini Akila Mutmainah, kelas 9 SMP Hadijah. Kelas 9 ya, baik. Tentu pertanyaan saya hanya seputar keterlibatan orang tua di Khadijah ya, di lingkungan pondoknya ya. Tentu perjalanan kita, pasti kita sebagai orang tua santri akan lebih merasa nyaman ketika kita dilibatkan dalam hal-hal tertentu ya, dalam pondok pesantren ini. Sejauh mana sih Anda merasa dilibatkan sebagai wali santri di pondok ini? Jadi untuk keaktifan ustazah, komunikasi dengan wali itu emang terbatas karena anak di pondok, wali di rumah. Tapi kita selalu dilibatkan ketika ada informasi atau kegiatan malam yang selalu diupdate di grup-grup Bunda Kamar. Jadi ada kejadian di hari itu, alhamdulillah semua informasi yang terjadi di pondok terlibat santri, wali tahu keadaannya seperti apa atau masalah-masalah apa yang ada, baik santri sakit atau masalah-masalah keluhan ya? lain, keluhan-keluhan santri. Jadi kalau selaku wali santri selama ini merasa dilibatkan dengan informasi itu begitu terupdate ya per hari ya, begitu, sehingga tidak ada kekhawatiran wali santri ya. Jadi kalau merasa dilibatkan bukan hanya sebatas informasi, dalam hal yang lain dilibatkan sebagai apa wali santri itu untuk berkontribusi di sini. Kemarin pada saat ada beberapa acara, wali juga diikutkan, terutama wali-wali yang dapat amanah seperti komite atau sebagai perwakilan dari wali-wali untuk menyampaikan yang lain dari sisi kepondokannya. Kalau komite dari sekolah, ada juga wali yang jadi untuk penyampai kemauan atau kritik saran dari wali-wali yang lain untuk ke pondok gitu. Ada beberapa hal yang lain seperti keadaan pondok yang misalnya ingin mengadakan kemarin yang sebelum liburan ini, kita insya Allah mau bangun, mau merapihkan paving jalan di depan. Kemudian wali diajak untuk beramal bekerja sama lah ya, karena untuk kenyamanan yang lain. Kemudian hal-hal yang lain pun banyak juga yang dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Pada saat akreditasi kemarin juga ada wali yang diundang ke sini untuk bisa menjelaskan juga kondisi-kondisi keadaan di pondok seperti itu. Jadi nyata ya, contoh bukan hanya sebatas diberikan informasi tentang proses anak-anaknya yang belajar, proses belajar mengajar di sini, tapi juga dilibatkan konkret, kerja nyata ya. Betul. Artinya supaya rasa memiliki terhadap pondok ini. Betul. Jadi pertanyaan seputar terakhir ini,
di halaman terakhir aja Pak, di bawah halaman 27 ya, di nomor 27 itu ada pertanyaan saya di kesimpulan aja, penutup ya pertanyaan itu. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, apa sih yang menurut Anda penting, paling penting atau krusial dan sering diabaikan dalam membangun kolaboratif di pesantren ini? Artinya untuk membangun kolaboratif di pesantren ini penting, tapi kadang-kadang diabaikan. Kira-kira menurut pandangan yang paling penting, menurut Anda ya, paling pentingnya seperti apa untuk membangun kolaboratif, dan yang sering diabaikan, mungkin diabaikan dalam arti dianggap sepele gitu. Ada beberapa hal ya Pak untuk soal ini, yang kemarin juga ada dibahas dari saya dengan orang tua. Apa ya bahasanya kemarin? Kalau membangun menurut yang penting ini kan kita harus membangun intent komunikasi tadi ya, tentang hal-hal yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah ya. Tentu kita kadang-kadang mengabaikan sesuatu yang kecil, ternyata kurang nyaman buat kedepannya seperti apa gitu. Contoh mungkin keterlibatan mereka gitu. Iya, sebenarnya kalau dari wali-wali itu, termasuk kemarin juga saya dengan orang tua itu emang yang masih banyak dari sekolah-sekolah yang lain, dari pondok-pondok yang lain, ya itu tadi Pak, nggak jauh-jauh dari kolaborasi antara pondok sama wali, yang kadang per menitnya aja wali itu pengen tahu kondisi anaknya, apa yang terjadi. Iya. Jadi sedikit saya mikir untuk bahasa yang baik, karena bukan di sini saja adik mondok. Alhamdulillah di sini kita dapat informasi keadaan adik, keadaan anak untuk orang tua itu terupdate gitu. Jadi yang banyak diremehkan bukan hanya pondok mencetak generasi-generasi yang baik, cuman kesayangan atau cinta banget orang tua ke anak itu jangan sampai hilang, karena anak dididik di sini untuk menjadi baik, tapi lupa dengan kondisi di rumah yang sebenarnya mikirin anak-anaknya, pengen tahu terus, sama kayak keadaan orang tua yang di luar 24 jam ngelihat anaknya, pengen juga tetap marah, pengen tetap ada kasih sayang, take and give antara orang tua sama anak. Itu sih Pak. Baik, jika Anda bisa mengubah satu hal dalam manajemen kolaboratif pesantren ini, apa yang Anda ingin ubah dan mengapa kira-kira? Kira-kira kalau Anda bisa mengubah dalam hal manajemen kolaboratif di pesantren ini, kan jika ya, bicaranya jika, kira-kira apa yang akan Anda ubah dan mengapalah gitu kira-kira. Tentu sesuatu yang ingin ada perubahan itu kan karena ada sesuatu gitu. Dan gimana? Mungkin kedepannya termasuk saya juga yang bakal jadi orang tua, kemudian zaman semakin maju, mungkin kita nggak lagi merasakan atau seperti orang tua saya ketika mondokin saya dulu, yang orang tua bener-bener nggak tahu. Mungkin zaman-zamannya bapak dulu mondok juga nggak bisa telepon sama sekali. Nggak ada. Mungkin jika nanti nggak ngerti kegiatan kita. Mungkin jika nanti kedepannya teknologi semakin maju, anak-anak muda sekarang yang belajar menjadi orang tua bisa semakin baik, bisa semakin maju terus. Bisa mungkin ada fasilitas untuk orang tua mengontrol dari rumah, dari CCTV, walaupun hanya kegiatan di kelas. Mungkin itu yang orang tua pengen, atau kedepannya pasti bisa ingin diubah ya, sehingga bisa tercover lah ya, dalam pengontrolan juga sebagai wali murid, sebagai ikut andil ya. Baik, terakhir Pak, adakah hal lain yang termasuk mungkin jarang dibicarakan
atau jarang disampaikan untuk membangun kenyamanan pondok ini? Kalau untuk di pondok ini atau di pondok-pondok Di lingkungan ini? pondok ini maksudnya. Yang ku maksud adalah di Khadijah ya Pak. Oke. Kalau untuk di pondok ini, untuk semakin nyaman antara pondok wali kemudian santri, berkaitan soal kenyamanan anak di pondok. Ya itu kan harus dibicarakan ya Pak. Iya, walaupun keadaannya udah cukup baik, cuman tetap orang tua pengen yang lebih dengan dengan kesederhanaan apapun orang tua tetap senang untuk mendidik anaknya. Untuk beberapa hal fasilitas yang lain mungkin bisa didukung seperti belajar untuk bisa lebih baik lagi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau untuk hari-hari namanya di pondok, orang tua ya kalau bisa diajarin seperti di rumah, nyuci segala macam. Cuman untuk pendidikan pengen selalu update keadaan-keadaan di luar seperti apa, jangan sampai pondok lewat atau beda sama sekolah-sekolah umum yang di sana. Bahkan kita ada nilai lebih sebenarnya daripada sekolah-sekolah yang lain gitu. Tentu kita harus dihadapkan bukan lagi zaman batu hari ini ya. Kalau saya berpendapat sih zaman batu kita dulu. Iya. Kalau zaman kita dulu zaman batu, kita biasa dipukul biasa saja, disetrap biasa saja, diberikan sesuatu sanksi biasa saja. Tapi zaman stroberi ya Pak. Iya. Bahkan tanpa kita duga, di luar ekspektasi, wali murid pun sanggup menyalahkan guru. Betul, Pak. Saya rasa dari wawancara ini saya berterima kasih atas pandangan sebagai wali santri dengan harapan-harapan itu. Iya. Semoga bisa membangun kolaboratif dan membangun ekosistem yang berjalan di lingkungan ini sehingga pondok ini semakin baik. Amin, amin. Itu saja, mungkin karena durasi ya Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan sampai di lain waktu kita bisa berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terisi ya Pak? Sudah, ini ada durasi aja apa yang harus